sini saya akan membuat kegiatan praktikum IPA di SD, modul 3 makanan dengan tema struktur sistem pencernaan. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu gambar struktur sistem pencernaan dengan gambar yang diambil dari internet. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem kompleks yang terdiri dari organ-organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini penting untuk menyediakan energi, nutrisi, dan bahan-bahan penting lainnya yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh yang optimal. Struktur sistem pencernaan meliputi 1. Mulut. Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan yang memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, mengunyah makanan atau pencernaan mekanik. Gigi memotong, merobek, dan menghaluskan makanan agar lebih mudah ditelan dan dicerna. Yang kedua, mencampur makanan dengan air liur. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur sehingga terbentuk bolus atau gumpalan makanan yang mudah ditelan. Yang ketiga, memulai pencernaan kimiawi. Air liur mengandung enzim petialin atau amilase yang mulai memecah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Yang keempat, membantu proses menelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan pada saat menelan berlangsung. Yang kelima, sebagai indera pengecap. Lidah memiliki papila pengecap untuk perasaan rasa makanan seperti manis, asin, asam, atau pahit. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsi utama kerongkongan dalam sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan makanan ke lambung. Makanan yang telah dikunyah dan ditelan akan melewati kerongkongan menuju lambung. Yang kedua, melakukan gerak peristaltik. Dinding kerongkongan melakukan gerakan meremas dan mendorong gerak peristaltik agar makanan dapat bergerak turun ke lambung. Yang ketiga, mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Saat menelan, epiglotis menutup saluran pernapasan sehingga makanan masuk ke kerongkongan bukan ke trakea. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menampung dan mengolah makanan seperti diteruskan ke usus halus. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan meliputi menampung makanan sementara. Lambung menyimpan makanan selama beberapa waktu sebelum dicerna lebih lanjut. Yang kedua, mengaduk dan menghancurkan makanan. Yang ketiga, mencerna makanan secara kimiawi. Lambung menghasilkan asam lambung dan enzim seperti pepsin yang membantu mencerna protein. Yang keempat, membunuh kuman atau bakteri. Yang kelima, mengubah makanan menjadi kimus. Makanan yang telah tercampur dengan cairan lambung berubah menjadi bubur makanan yang disebut dengan kimus. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah bagian sistem pencernaan yang berfungsi utama untuk melanjutkan pencernaan dan menyerap zat makanan. Fungsi usus halus meliputi yang pertama, mencerna makanan secara kimiawi. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan usus. Yang kedua, menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, menerima cairan pencernaan dari organ lain. Usus halus menerima empedu dari hati untuk membantu mencerna lemak dan enzim. Yang keempat, mendorong sisa makanan ke usus besar. Gerak peristaltik membantu memindahkan sisa makanan menuju usus besar.
Yang kelima, usus besar. Fungsi utama usus besar dalam sistem pencernaan adalah menyerap sisa air dan mineral dari makanan yang sudah dicerna, lalu membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus dan terdiri dari sekum, kolon, rektum, dan anus. Fungsi usus besar secara lebih rinci yaitu: yang pertama, menyerap air dan elektrolit; yang kedua, membentuk feses; yang ketiga, tempat hidup bakteri baik; yang keempat, menyimpan feses sementara; yang kelima, membantu proses pengeluaran sisa makanan. Yang keenam, anus. Anus berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa pencernaan atau feses dari tubuh. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan. Fungsi anus secara rinci yaitu: yang pertama, mengeluarkan feses. Anus menjadi jalan keluar feses setelah disimpan sementara di rektum. Yang kedua, mengatur proses buang air besar. Anus memiliki otot sphinkter atau otot cincin yang dapat membuka dan menutup sehingga pengeluaran feses bisa dikendalikan. Yang ketiga, mencegah keluarnya feses secara spontan. Otot pada anus membantu menahan feses sampai waktunya buang air besar. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan.